Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza hadara qalbuka ay bi allam yakun ghafilan. Jika hatimu sudah hadir, hatimu sudah mantap untuk melakukan salat bi allam yakun ghafilan, dengan sekiranya tidak lalai hati kamu itu, artinya kamu mau salat, maksudnya begitu ya. Siap untuk salat. Fala tatrukil iqamah wa in kunta wahdak, maka jangan sampai meninggalkan iqamah sekalipun engkau salat sendirian. Salat sendirian itu disunnahkan untuk iqamah. Lianna liftitahi sholat, karena iqamah itu merupakan pembukaan sholat. Wa tutlabu, juga dituntut untuk iqamah lil faitati al mafrudati, yaitu sholat fardu yang dikodok. Duhur dilaksanakan waktu asar, maka juga sunnah untuk melaksanakan iqamah, itu namanya sholatul faitah. Wa intadorta, jika engkau menunggu ayrojauta hudura jamaatin yusalluna, maka jika engkau menunggu atau berharap hadirnya jamaah yang akan sholat bersamamu, artinya kalau kamu ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan orang-orang, maka fa'adzin sumakim, adzan dulu kemudian iqamah. Wa hadzal kalamu min annal adzana la yundabu lil munfaridi. Ini berarti apa? Adzan itu tidak disunnahkan untuk sholat sendirian. Mabniun alal qaul qadim, berdasarkan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Jadi kalau sholat sendirian munfarid itu disunahkan iqamah saja. Tapi kalau hendak sholat berjamaah disunahkan untuk adzan sekaligus iqamah. Adzan sekaligus iqamah. Sekalipun itu sudah waktunya jauh dari awal sholat. Misalnya fardu duhur, hendak sholat jamaah jam 2, duhur jam 12, kamu hendak melaksanakan sholat jamaah jam 2 misalnya, maka tetap disunahkan adzan dan juga iqamah, sebagai tanda bahwa itu bukan sholat munfarid, tapi sholat apa? Sholat jamaah. Berdasarkan pendapat qaul qadim, mabniyun alal qaul qadim ya. Li'annal maqsuda minal adan, yang disebut maksud dari tujuan dari adan itu al-i'lam, pemberitahuan kepada orang bahwa sholat jamaah akan dilaksanakan. Nah itu ya, i'lam. Wa huwa muntafidil munfarid, dan itu menafikan sholat sendirian. Nah, sholat sendirian kan nggak butuh orang untuk datang, jadi nggak usah i'lam, nggak usah pemberitahuan, nggak usah pengumuman kepada orang. Tapi kalau sholat jamaah itu kan penting orang tahu bahwa di situ akan ada sholat jamaah, kan itulah dibutuhkan i'lam. Dengan cara apa? Ya adzan, bentuk i'lamnya. Tetapi apa? Wa huwa dhaifun, pendapat ini qaul qadim ini itu lemah hukumnya. Lemah, pendapat yang lemah. Wal jadidu, adapun qaul yang jadid, qaul yang baru dari Imam Syafi'i, nadbuhu lil munfarid ma'araf is-sauti bi umranin aw sahrain. Pendapat yang baru yang dianggap kuat itu adalah tetap disunahkan untuk sholat orang yang sendirian, sholat sendirian itu adzan ma'araf is-sauti, dengan suara yang nyaring sekalipun, bi umranin, di tengah keramaian, di tengah banyak penduduk, aw sahrain, atau di tengah kesepian, di padang pasir, di tempat yang penduduknya jarang. Wa in balaghahu adzan wairihi, jika kemudian ada orang yang sudah adzan, lakin yakfi fi adzani isma'u nafsihi, maka cukuplah orang itu adzan sekiranya dirinya sendiri sudah mendengarkan. Cukup didengarkan dirinya sendiri kalau sudah ada orang yang adzan, kalau orang lain adzan. Bi khilafi adzanil i'lam, berbeda kalau kemudian adzan i'lam, adzan pengumuman bahwa akan dilaksanakan sholat berjamaah. Fa idza aqamta fanwi. Ya, ini ya. Ini berkaitan dengan masalah iqamah dan adzan. Jadi tetap disunahkan sholat sendirian pun munfarid tetap disunahkan untuk adzan dan iqamah. Tapi kalau sholat sendirian, kalau sudah ada yang adzan, itu cukup adzannya didengarkan oleh dirinya sendiri.
Begitu juga dengan iqamahnya. Beda kalau kemudian itu sholatnya berjamaah, maka harus dengan suara yang nyaring. Karena apa fungsinya? Iklam, pemberitahuan kepada orang bahwa di tempat itu akan ada sholat berjamaah. Faida aqamta, maka bila engkau melaksanakan sholat, berdiri untuk sholat, fanwi, maka berniatlah ai istihdaran niyah. Istahdir an-niyah, hadirkan niatmu. Ai artinya kulla mu'tabarin fiha, setiap hal-hal yang dihitung di dalam niat, min qasdi iqa'is shalah, dari tujuan terjadinya sholat, wa ta'in dzati waqti aw sababin, atau menentukan waktunya, duhur apa asar. Wah, dzati waktin itu berarti apa? Ada atau qada, melaksanakan di tepat waktunya atau di lain waktu sholat itu. Iqa'is shalah, menentukan tentang sholat duhur, asar atau subuh dan segala sejenisnya. Kemudian apa? Wa niyati fardin in kanati sholatu fardan, juga niat tentang fardu, apa sholat itu fardu atau sunnah. Wa niyatil qasri, niatnya qasar, lil qasir, bagi orang yang mengqasar. Wa niyatil qudwah masalanil ma'mum, niat qudwah, mengikuti bagi orang yang menjadi makmum. Ma istihdari suratis sholati, seraya menghadirkan gambaran tentang sholat. Al-murakkabatan minal arkan, yang tersusun dari berbagai macam rukun. Wa'lam, wallahu a'lam bisawab. Ini akan bahas tentang masalah bagaimana kita niat di dalam sholat. Demikian, semoga bermanfaat.